Selamat sore rekan-rekan pemuda-pemudi Ranting Oikumene yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mari kita tenang, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita beribadah di saat ini. Untuk itu saya persilakan semua bangkit berdiri. Dengan spontan mari kita menyanyi lagu wajib kita Angkatan Muda GPM. Kepada Ibu Penetua Seli Takaria, disilakan. Angkatan Muda Ranting Oikumene yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah di saat ini. Saya menjemput semuanya berdiri, dan sambil berdiri kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 1, Akang Manis Lawang. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, sebagai manusia yang rapuh ini, kami perlu membangun hubungan yang lebih intim denganmu. Karena itu kami Ranting Oikumene akan beribadah. Biarlah ibadah ini terjadi dalam tuntunan kasih Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Damai sejahtera-Mu menyertai kami semua yang beribadah di malam ini. Amin. Masih tetap berdiri, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 194. Berjumpa lagi. Persekutuan Anggota Muda yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terambil dari pertama Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Mendahulunya mari kita berdoa dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Pertama Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10 dengan judul Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Persekutuan Angkatan Muda Ranting Oikumene yang diberkati Tuhan, kita masih ada dalam suasana Paskah. Adalah salah satu momen terpenting dalam liturgi gereja, di mana identik dengan kebangkitan Yesus. Suatu peristiwa yang sangat sakral dalam hidup Yesus, karena Ia harus menyerahkan seluruh kehidupannya untuk manusia. Namun di tahun ini, perayaan Paskah harus kita rayakan dalam kondisi yang berbeda. Kita harus merayakan dalam rumah tanpa ada malam sabda pujian bersama umat.
dan juga tanpa jalan obor bersama umat dalam menyambut kubur terbuka. Karena dunia sedang berkabung akibat bencana non-alam yang sudah menjadi pandemi global, yakni COVID-19 atau virus corona. Tapi ini bukan berarti kita kehilangan makna sukacita dari perayaan Paskah itu sendiri. Saudara-saudara muda yang diberkati Tuhan Yesus, moto kita, kamu adalah terang dunia, mestinya kita pegang dan kita melakukannya sebagai tanda bahwa semua kaum muda yang bertumbuh di dalam Tuhan tidaklah lemah, tetapi semua kaum muda yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah manusia-manusia yang akan siap menghadapi tantangan yang datang silih berganti. Apalagi di situasi dunia sekarang ini, penyakit yang menakutkan, keadaan alam yang menakutkan, bahkan sampai pada fenomena kuasa kegelapan yang sekarang ini sedang marak terjadi di sebagian anak-anak muda. Semua hal terjadi sesungguhnya akan dengan mudah kita halau jika kita benar-benar asin, yang artinya kental di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya dan tidak ragu terhadap Tuhan, dan hidup serta mampu mempengaruhi sesama kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang menghantam dan menggoncang kita. Menjadi garam berarti benar-benar asin dan tidak dapat ditawarkan dengan apapun juga. Menjadi garam ini sama sekali dipegang dengan Tuhan, tidak akan tergoyahkan dengan cara apapun juga. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan terang dan menjadi terang. Maka sangat perlu kita cermati lebih dalam apabila terkait dengan panggilan kita untuk menjadi saksi Tuhan dan memberitakan namanya yang kudus. Menjadi terang hanya untuk Tuhan, tinggal dan bertahta di dalam hati kita. Kita kosongkan seluruh hati kita dan kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Membiarkan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, memerintahkan otak kaum muda untuk berpikir positif, dan kemudian otak memerintahkan mulut untuk mengatakan hal yang benar tentang hidup dan bukan dusta. Menyatakan damai sejahtera dan bukan fitnah, menyatakan surga dan bukan neraka. Hidup sebagai anak-anak terang, berani siap untuk menghargai dan menghadapi apapun yang terjadi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak akan menjadi orang berdusta. Saudara-saudara muda yang diberkati oleh Tuhan, kita ada di dunia ini bukan saja penuh dengan bencana dunia, wabah penyakit, gempa bumi, dan kuasa kegelapan. Tetapi kita juga penuh dengan dunia yang penuh dengan hoax, cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita kosong yang dapat menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan untuk menjadi anak terang, kita harus takut dan setia kepada Tuhan. Dan kita membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyediakan waktu merenungi firman Tuhan, menyediakan waktu untuk melayani Tuhan, menyediakan waktu untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara muda yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan dengan adanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Setiap hari kita mendengar lewat berita semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona. Semakin banyak orang yang meninggal karena virus corona. Dan hanya sebagian kecil saja yang baru sembuh. Kita menjadi khawatir dan kita menjadi bimbang akan kehidupan ini. Kita mulai takut dan khawatir akan kehidupan ini, dan hanya Tuhanlah penolong kita, tempat kita bersandar untuk bisa kita memerangi
keadaan virus corona ini. Oleh sebab itu, kita harus penuh patuh kepada anjuran gereja dan pemerintah untuk selalu tetap beribadah dan berdoa, selalu hidup bersih dengan mencuci tangan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Kalau keluar rumah harus pakai masker, harus jaga jarak, tidak boleh bersalaman dan lain-lainnya. Dan semua anjuran ini harus kita ikuti karena pemerintah dan gereja itu asalnya dari Tuhan. Sebagai manusia kita patuh dan berharap, setia yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang taat dan setia kepadanya. Jadilah berkat di hari muda ini, dan jadilah garam, dan bahkan menjadi terang, dan anak terang, berani datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan memohon pembaharuan diri daripadanya, supaya hidup, tubuh, roh, dan jiwa kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Jadilah berkat bagi semua orang di masa mudamu. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 131 ayat yang pertama, sekaligus persembahan kita berikan. Ku yakin Tuhan pimpin langkahku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan dan perlindungan bagi kami semua, sehingga di hari ini kami boleh ada dalam persekutuan Angkatan Muda Ranting Oikumene yang beribadah kepadamu. Kami bersyukur atas semua berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, teristimewa napas kehidupan sehingga kami ada saat ini. Di saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan tugas pelayanan dan pembinaan kepada pemuda gereja lewat IMGPM. Biarlah Tuhan berkati semua pengurus cabang Immanuel dan semua ranting, terlebih khusus pengurus ranting Oikumene, diberikan kekuatan dan dapat melayani dengan baik untuk puji dan hormat nama Tuhan. Berkati semua anggota ranting Oikumene agar dapat terlibat secara aktif dalam ibadah maupun program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Kami berdoa menyerahkan kehidupan orang-orang muda dengan semua pergumulan masa depannya, baik di pendidikan, kerja, usaha. Bapa berkati agar menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kehadiran orang muda di tengah gereja dan masyarakat, supaya mereka memiliki karakter dan perilaku yang baik, serta iman yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Kami berdoa bagi gereja dan semua pelayan dalam tugas pelayanan yang dilaksanakan di masa-masa pandemi virus corona. Biarlah diberi kekuatan untuk terus melayani bagi pemerintah dan semua pihak, terutama para medis yang berusaha mengatasi pandemi virus corona. Biarlah mereka dikuatkan dalam perlindungan Tuhan. Bagi setiap orang yang sudah terinfeksi virus corona, Tuhan sembuhkan mereka, dan biarlah lewat penyembuhan yang mereka peroleh, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Firman kebenaran yang telah kami dengar, Tuhan berkatilah kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami memampukan dan melaksanakan firman ini di dalam kehidupan setiap hari. Persembahan syukur yang telah diberikan Tuhan berkati untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Immanuel OSM. Dan Tuhan berkati setiap orang yang memberikan persembahan syukur
agar dalam kehidupannya tidak pernah berkekurangan, tetapi selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan. Dan kalaupun berkelebihan, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Tuhan, tebus dan baharulah kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persekutuan Angkatan Muda Rantua Ekumene, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu saya menjemput semuanya berdiri. Dan sambil berdiri kita menyanyi dari nyanyian GPM 274. Berjalan bersama Yesus. Saudara-saudariku, makna kebangkitan Kristus telah memberi spirit bagi kita sebagai orang-orang muda untuk terus berjalan bersama Yesus, menebarkan terang kasih-Nya bagi sesama dan alam pemberian Tuhan. Dengan iman bahwa penyertaan-Nya akan menuntun kita hingga pada akhir zaman. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah selesai. Shalom.